Kemarin kita sudah membaca saudara tentang 12 pengintai yang dikirimi Musa. Untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diduduki, Tuhan menyuruh Musa memilih para pemimpin dari setiap suku untuk dikirim menjadi pengintai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Lalu ketika 12 pengintai itu pulang, mereka mulai menceritakan tentang apa yang mereka lihat di sana. Mereka semua berkata sama, wah negeri itu luar biasa. Buah-buahnya, suburnya, bahkan semuanya baik. Negeri itu negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi yang 10 orang berkata hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan negeri yang kita masuki itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Karena di sana ada orang-orang Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, mereka itu orang-orang raksasa yang mendiami. Dan 10 orang pengintai berkata, maka tidak mungkin kita masuk ke sana. Karena kita tidak dapat menyerang maju. Bangsa itu mereka lebih kuat daripada kita. Dan orang Israel gemetar mendengar kabar yang dibawa oleh 10 orang pengintai. Saudara perhatikan, berbicara tentang cara pandang. Sama-sama melihat negeri itu dengan pemandangan yang sama, keadaan yang sama. Tapi respon dan cara pandangnya itu berbeda. 10 orang berkata tidak mungkin kita akan masuk ke negeri itu. Karena mereka adalah orang-orang raksasa, orang-orang Enak. Dan mereka akan memakan kita. Kita ini hanya seperti serangga. Ketika mereka melihat masalah di depan orang-orang raksasa, 10 orang pengintai berkata bahwa kita tidak mungkin masuk. Mereka melupakan Tuhan. Seringkali masalah yang besar di depan kita membuat kita itu mengecilkan Tuhan. Seringkali karena mata jasmani kita melihat sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Itu membuat mata jasmani kita juga akhirnya tidak melihat kuasa Tuhan yang besar. Karena memang saudara, memandang dengan mata jasmani itu lebih dipercaya sebab kelihatan, tapi mata rohani itu tidak terlihat. Tuhan itu enggak terlihat, tetapi kita harus percaya bahwa kuasanya lebih besar, kuasanya itu lebih dahsyat. Dan ketika saudara mereka itu masuk ke tanah itu responnya itu sungguh-sungguh berbeda. Dan 10 orang berkata tidak mungkin kita bisa masuk. Nah sekarang kita akan lanjut saudara. Bilangan pasal 14. Judul perikopnya pemberontakan umat Israel. Ayat yang pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ketika mereka mendengar 10 orang membawa berita yang menakutkan itu, segenap bangsa itu seluruhnya menangis Pada malam itu juga mereka menangis dengan suara yang nyaring. Saudara bisa membayangkan dan bisa melihat saudara 10 orang yang tidak memiliki iman yang disuruh Musa untuk mengintai. Mereka pulang membawa kabar yang menakutkan dan roh ketakutan itu berjangkit. Ketika 10 orang itu membawa berita ketakutan, maka seluruh bangsa itu terjangkit dengan roh ketakutan. Dan apa yang terjadi? Mereka menangis dengan suara yang nyaring pada malam itu juga. Hati-hati saudara ketika engkau takut, jangan engkau ucapkan ketakutan itu. Sebab orang yang mendengar juga bisa ikut takut. Sebaliknya ketika kita melihat keadaan buruk di depan kita, lebih baik perkatakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Supaya firman itulah yang akan membangkitkan iman kita. Jangan ucapkan ketakutanmu. Nanti ketakutan itu yang akan berbalik, bahkan menyerang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Istri, ketakutanmu tidak usah engkau beritahukan kepada suami, kepada anak-anakmu. Demikian sebaliknya, justru ucapkanlah ucapan syukur dengan kata-kata yang baik yang diperlukan untuk saling membangun saudara. Jangan ada kata-kata yang negatif seperti 10 pengintai ini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka ketakutan yang luar biasa. Ketakutan membuat mereka melupakan Tuhan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan.
Ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Perhatikan, inilah dosa dari bangsa Israel yang sangat membuat Tuhan itu murka. Setiap kali mereka melihat masalah di depan, mereka tidak membangun iman, justru mereka berbalik menyalahkan Tuhan. Saudara, itu pun seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, kita berbalik menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kenapa Tuhan bawa kita keluar? Mereka lupa. Kenapa Tuhan membawa mereka keluar? Karena mereka lah yang berdoa untuk dibawa keluar dari Mesir. Mereka sudah lupa dengan penyiksaan, pemukulan yang dilakukan oleh orang Mesir ketika mereka disuruh bekerja paksa. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi ketika sudah dibebaskan, mereka dibawa berjalan melalui padang gurun, menghadapi banyak persoalan, tantangan, mereka tidak kuat dan mereka kepingin balik lagi ke Mesir. Itu yang saya selalu katakan, saudara, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sangat mudah bagi Tuhan. Tapi yang menjadi sulit adalah mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hati mereka. Sebab sudah terlalu lama mereka hidup dalam perbudakan. Seringkali orang-orang yang terikat dengan dosa pun seperti itu. Ya, Tuhan gak bisa, bukan Tuhan tidak bisa, saudara. Tuhan itu menghormati kehendak-kehendak bebas kita. Kalau kita tidak mau membuka diri bagi Tuhan, maka dia juga gak bisa paksa kita untuk membuang semua pikiran-pikiran itu. Ya, bangsa ini ketika menghadapi ketakutan, mereka berbalik menyalahkan Tuhan. Mereka berbalik menyalahkan Musa dan Harun. Kenapa engkau bawa kami keluar? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Mereka menuduh Tuhan merancangkan yang salah atas hidup mereka. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, itu yang mereka katakan, saudara, ya. Ayat 4. Dan berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sangat-sangat, saudara, ya, tidak beretika bangsa ini. Mereka sudah menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa, menuduh Tuhan jahat membawa mereka ke situ untuk membuat mereka tewas dan anak istrinya jadi tawanan. Bukan cuma itu, akhirnya berkata mereka mau mengangkat pemimpin lain. Musa mau dipecat sebagai pemimpin. Mereka mau mengangkat yang lain saja dan mereka akan kembali pulang lagi ke Mesir. Saudara, kalau mereka balik ke Mesir, apakah Tuhan rugi? Enggak. Kalau mereka pulang lagi ke Mesir, apakah Tuhan gagal? Enggak. Karena yang menggagalkan rencana Tuhan itu hanyalah kita sendiri, karena kita tidak tahan dengan pencobaan. Jadi jangan macam-macam, saudara, dengan hidup ini. Mari berserah saja, percaya Tuhan tahu yang terbaik. Ya, ketika muncul suara-suara atau keputusan-keputusan, semua orang yang ikut bergabung di dalamnya, ya, seperti 10 pengintai itu yang membawa berita-berita, suara-suara yang tidak baik. Ya, ketakutan terbesar mereka akhirnya menjadi kenyataan. Karena kehilangan perspektif, mereka terjebak dalam emosi saat itu dan melupakan apa yang mereka ketahui mengenai Allah yang Maha Kuasa. Terjebak dalam ketakutan sehingga melupakan Tuhan. Apa yang membuat hari ini engkau takut? Penyakitmu kah? Keuanganmu kah? Rumah tanggamu yang bermasalah? Jangan pernah terjebak di dalam cara pandang yang sempit sehingga engkau melupakan Tuhan yang memiliki kuasa yang besar untuk membebaskan hidupmu. Ya, bagian kita hanya percaya saja, karena banyak hal di hidup ini yang memang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup melakukan itu, saudara. Ya, mereka berkata, kenapa engkau bawa kami keluar ke tanah ini, ke negeri ini, supaya kami mati di sini lalu anak istri kami menjadi tawanan. Ya, bagaimana seandainya, saudara, kalau bangsa itu sudah berjalan maju saja dengan menggunakan tenaga yang mereka gunakan untuk mundur? Kan sama-sama aja, mundur juga jadi budak, ya maju saja. Ya, tapi itulah, saudara, ya, namanya manusia itu, ketakutan itu sudah menguasai. Ya, mereka tentu sudah menikmati tanah mereka yang Tuhan janjikan, namun mereka itu bahkan tidak pernah memasukkannya.
Ya, bila tangis keputusasaan muncul di sekitar kita, saudara, pikirkanlah cara pandang yang lebih besar sebelum engkau ikut mengambil keputusan yang salah. Ya, kita bisa memiliki cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan tenaga kita yang lebih positif daripada untuk mengeluh, menangis, dan akhirnya ketakutan dan mengambil keputusan yang salah untuk kembali ke masa lalu. Iya, dan kita melihat bangsa ini, saudara, mereka memilih untuk kembali ke masa lalu, menyalahkan Musa dan berkata lebih baik kita angkat pemimpin yang lain. Mereka lupa kemarin saja barusan peristiwa Miriam, ia mencari-cari kesalahan Musa dan berkata kita kan bisa Tuhan juga bisa bicara lewat kita, bukan cuma lewat Musa. Baru saja Tuhan mengutuki Miriam di depan mata mereka semua. Mereka sudah berani berkata kita buang saja Musa, kita cari pemimpin lain lalu kita pulang ke Mesir. Saudara, ketakutan seringkali membuat orang kehilangan akal sehat. Ketakutan seringkali membuat kita ini tidak mampu melihat cara pandang yang benar di depan kita. Ketakutan seringkali membuat ya kita tidak mampu melihat rencana Tuhan di depan kita. Hati-hati, saudara. Seperti 10 pengintai yang membawa berita yang buruk sehingga mempengaruhi seluruh bangsa ini. Ya, mereka menangis, berteriak dan memilih untuk kembali ke Mesir dan mengangkat pemimpin yang baru dan membuang Musa. Semua, saudara, semua aturan Tuhan ditabrak, semua aturan Tuhan dilanggar. Karena cara pandang mereka yang sempit membuat mereka melupakan bahwa mereka punya Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang kelima, di sana dikatakan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ketika mereka semua sudah menangis dengan suara yang keras, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, bahkan menyalahkan Tuhan. Lalu mereka berpikir untuk menggantikan Musa mencari pemimpin baru. Apa yang dilakukan Musa dan Harun? Mereka tersungkur, ya, sujud. Ya, di depan mata seluruh umat Israel yang berkumpul di situ. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. 10 orang berkata hal yang menakutkan dan membuat seluruh bangsa itu ketakutan. Tetapi ada 2 orang pengintai yang masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Mereka tetap punya iman walaupun negeri yang mereka lihat itu menakutkan, tapi mereka percaya Tuhan yang akan menyertai. Ayat yang keempat di sana dikatakan, lalu sujudlah Musa, ayat yang kelima, dan Harun di depan seluruh bangsa itu. Israel berkumpul di situ, tetapi Yosua dan Kaleb, saudara, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ya, karena sedih, marah, bercampur, mereka koyakkan pakaiannya, saudara. Ya, dan dikatakan ayat 7 di sana, dan berkata kepada segenap umat Israel. Lalu mereka berkata kepada umat Israel itu, saudara, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri yang luar biasa baiknya. Ya, sama-sama membawa kabar bahwa negeri itu luar biasa. Tetapi respon dalam menghadapi masalah di depan itu yang berbeda, saudara. Ya, kedua orang ini berkata, ya, itu negeri yang sangat luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan kata lain, 2 orang yang punya iman ini, 2 orang yang memiliki cara pandang yang benar ini, mereka tidak peduli dengan keadaan, mereka gak peduli dengan musuh di depan, mereka gak peduli seberapa kuat orang-orang di negeri Kanaan, mereka gak peduli ada orang enak, orang Het, orang Yeris di sana atau orang apa aja, orang keturunan raksasa itu, mereka gak peduli. Yang mereka peduli, mereka katakan adalah jika Tuhan berkenan kepada kita. Saudara, ingat, di dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita raih dengan kekuatan kita. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita seringkali tidak akan bisa ya melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita atau apapun. Tetapi dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya kita bisa lakukan dengan bersandar kepada perkenanan Tuhan, saudara, ya. Karena itu ya Yosua berkata di sana dan Kaleb berkata, ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dialah yang akan memberikannya kepada kita. Ya, saudara, perkenanan Tuhan itu jauh di atas segala-galanya.
Ya, dia bilang kalau Tuhan berkenan kepada kita, ya maka Tuhanlah yang akan membawa kita masuk ke negeri itu. Jika Tuhan berkenan kepada kita, makanya selalu saya katakan saudara, perkenanan Tuhan itulah yang menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Ya, sebab tanpa perkenanan Tuhan tidak mungkin saudara kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji kepada bangsa itu bahwa dia akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, dan ketika orang Israel melihat betapa besar, betapa sungguh luar biasa musuh mereka, ya, tetapi Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita. Banyak hal yang kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita, banyak hal yang rasanya menjadi beban di depan kita, masa depan kita atau apapun. Tetapi kuncinya itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, dan jika Tuhan berkenan, apa sih yang tidak mungkin? Jika Tuhan berkenan, apa sih yang mustahil, saudara ya? Mereka mencoba menguatkan hati bangsa ini dan berkata, jika Tuhan berkenan, maka itu semua bisa Tuhan lakukan, ya. Dikatakan di sana, saudara, jika Tuhan berkenan, maka Tuhanlah yang akan membawa bangsa itu masuk, ya, bahwa ia memberikannya negeri itu kepada kita jika Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan yang akan memberikan negeri itu. Enggak peduli seberapapun besarnya kekuatan kita atau kecilnya kekuatan kita. Ya, asal dia bilang di sana, hanya janganlah kamu memberontak terhadap Tuhan. Saudara, pemberontakan kita itulah yang menyebabkan mujizat tidak terjadi. Pemberontakan kita itulah yang menyebabkan Tuhan itu murka. Pemberontakan kita itulah yang membuat Tuhan itu tidak mau melakukan, ya, dan tidak dapat menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena kita sendiri yang menolak karena memberontak untuk mempercayai Tuhan. Ya, dia berkata di sana, asal jangan kita berontak terhadap dia. Hanya janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ya, jadi mereka bilang jangan berontak, jangan takut. Ketakutan akan melenyapkan iman. Ketakutan akan membuat kita tidak percaya pada Tuhan. Ketakutan akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jangan takut, saudara. Tapi belajarlah untuk mempercayai Tuhan, karena itulah yang terbaik, saudara ya. Lalu dikatakan di sana, ya jangan takut. Sebab apa? Sebab dikatakan di sana mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka itu dikatakan sudah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan yang menyertai kita, karena itu janganlah takut kepada mereka. Ya saudara, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan. Ya, Tuhan yang besar kuasanya, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang ajaib. Dia pembuat mujizat, jadi jangan pernah mau ya dikalahkan dengan keadaan, dikalahkan dengan ketakutan. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, saudara, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ketika mereka sudah memberontak mau gantiin Musa, mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Saat mereka mau merajam mereka dengan batu, tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun, saudara. Ya, memang bangsa ini kebangetan, saudara. Sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan buat, mereka tetap, saudara. Padahal itu untuk kebaikan mereka. Saudara, jangan sampai rencana Tuhan dalam hidup kita ini gagal hanya karena apa? Kita menolak untuk mempercayai Tuhan. Seringkali rencana Tuhan bisa gagal karena kita lain tidak percaya, karena kita takut, karena kita memberontak terhadap Tuhan. Lalu tiba-tiba kemuliaan Tuhan turun di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 11, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Tuhan berkata, saudara, kepada bangsa ini, ya sudah begitu banyak mujizat, Tuhan menuntun mereka. Ya, dengan mujizat-mujizat besar Allah telah membawa bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara. Mereka sudah melihat bagaimana laut dibelah, ya bagaimana Tuhan melakukan tiang awan, tiang api yang melindungi mereka. Mereka sudah
makan sampai kenyang dengan burung puyuh dengan mana. Tapi saudara, ketika mereka didorong untuk mengambil sebuah langkah iman terakhir untuk masuk ke tanah Kanaan itu, ya bangsa itu menolak. Dan setelah melihat begitu banyak mujizat, ya mengapa mereka berhenti mempercayai Tuhan? Sudah di ujung tinggal mau masuk, Tuhan suruh mereka untuk melakukan tindakan iman. Yaitu apa? Masuk ke negeri itu. Ya, tinggal masuk saja. Karena Tuhan gak mungkin ya mau memindahkan negeri itu ke tengah-tengah mereka. Mereka lah yang harus masuk. Ini bicara tentang tindakan iman. Ya, hanya tinggal masuk, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyuruh. Mereka tidak mau dan mereka tidak mampu menaklukkan rasa takut mereka. Sehingga akhirnya apa saudara? Mereka justru memberontak kepada Tuhan. Setelah melihat mujizat demi mujizat yang begitu banyak saudara, mereka memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, di sana dikatakan saudara, ya akhirnya mereka menista Tuhan. Ya, dan saudara, ternyata tindakan kita tidak mempercayai Tuhan itu akan menjadi sebuah penistaan. Sampai kapan bangsa ini menista aku, kata Tuhan? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Hati-hati saat kita tidak mempercayai Tuhan, saat kita meragukan Tuhan, itu bisa jadi sebuah tindakan penistaan terhadap Tuhan. Kita meragukan Tuhan, kita meragukan janjinya, sehingga saudara bisa terjadi saudara nanti hidup kita ini tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita sudah di ujung loh, tinggal langkah iman masuk. Mereka tidak mau, malah memilih untuk pulang kembali ke Mesir saudara ya. Di sana kita melihat tadi saudara ya, ketika mereka mau merajam ya Yosua dan Kaleb dengan batu. Ya, padahal ini adalah orang-orang bijaksana yang mendorong mereka saudara untuk bertindak berdasarkan janji Allah. Dan mereka itulah yang mendorong untuk bangsa itu, segenap bangsa itu maju ya. Tetapi mereka menolak nasihat dari dua orang yang beriman. Mereka menolak mempercayai Tuhan. Mereka menolak untuk bertindak dengan iman masuk ke tanah perjanjian itu saudara. Bahkan mereka memilih untuk menolak Tuhan dengan tidak percaya setelah banyak mujizat yang mereka lihat. Ayat 12, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia akan menyembah mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara lihat Musa memohon dengan sangat kepada Tuhan. Musa berdoa dan berkata kepada Tuhan, ampuni bangsa ini. Engkau yang sudah berjanji akan menyertai bangsa ini. Jangan kau habisi mereka. Dan Musa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni umatnya. Permohonan Musa yaitu menunjuk kepada beberapa sifat Allah. Dia berkata, engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau adalah Tuhan Allah yang kasih itu dalam satu janji selalu dapat diandalkan. Allah mengampuni berulang-ulang kali. Dan dia juga berkata Allah penuh dengan kasih setia dan mendengarkan permohonan anak-anaknya. Saudara,
Ya seringkali ya kita ini menyakiti hati Tuhan. Tapi berapa banyak kali juga Tuhan mengampuni kita. Jadi hari ini kita belajar saudara. Jangan sia-siakan pengampunan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menuntun kita untuk masuk kepada janjinya dan rencananya. Mari kita sungguh-sungguh hidup berpegang kepada janji dan perintah-perintahnya. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh maka dia Tuhan yang akan terus bekerja. Dia Allah yang turut mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita lihat di sini saudara ya, Tuhan itu berkata, aku mengampuni karena Musa memohon belas kasihan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengampuni, ya tetapi ya barang siapa dari antara mereka yang 10 kali menista aku. Sekalipun mereka sudah melihat kemuliaanku, melihat tanda-tanda mujizatku, tapi 10 kali mereka menista aku, maka orang-orang itu tidak akan masuk ke negeri yang sudah aku janjikan dan mereka tidak akan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara kita lihat ya, seringkali saudara ketidakpercayaan akan membuat kita ini gagal melihat janji Tuhan. Keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita menjadi sebuah bentuk ya sebagai menista Tuhan atau mencobai Tuhan. Janji Tuhan tidak dapat tergenapi kepada orang yang tidak percaya. Janji Tuhan tidak akan tergenapi kepada orang yang ragu-ragu. Janji Tuhan tidak akan tergenapi kepada mereka yang ya meragukan kuasa Tuhan. Tuhan berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak akan melihat 10 kali ya mereka menista aku. Tuhan kasih batasan. Ya kalau sampai 10 kali mereka menista aku, maka mereka tidak layak masuk ke negeri itu. Saudara, janji Tuhan di depan kita itu besar. Rencana Tuhan atas hidup kita itu besar. Namun jangan biarkan rencana dan janji Tuhan itu gagal hanya karena kita ini tidak percaya kepada Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-20 ayat yang ke-25 ya. Ayat 23 Tuhan berkata, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Ya, Tuhan berkata saudara. Ya, jadi bangsa Israel itu memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai Allah daripada bangsa-bangsa yang sebelum mereka. Karena mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, karena mereka itu memiliki bahkan hukum-hukum Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberi hukumnya kepada bangsa yang lain, hanya kepada mereka. 10 hukum diberikan untuk menuntun mereka. Jadi dari hukum-hukum Tuhan itu mereka harusnya lebih mengenal siapa Tuhan. Ya, tetapi ya apa yang terjadi setelah mereka itu mengenal Tuhan, mereka memiliki hukum-hukum Tuhan, serta mereka sudah melihat bukti kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka menolak Tuhan lewat sikap mereka. Hanya karena masalah hidup, hanya karena masalah perut, hanya karena kekhawatiran, hanya karena ketakutan mereka itu menolak Tuhan. Penolakan bangsa Israel untuk mengikut Allah setelah menyaksikan semua perbuatan-perbuatan ajaibnya dan setelah mendengarkan semua hukum-hukumnya dan firman-Nya, ya, itu membuat mereka itu mengalami hukuman ya yang lebih berat dari Tuhan karena mereka sudah tahu, mereka sudah lihat, mereka sudah mengenal. Ya, saudara, makanya lebih baik orang yang tidak pernah mengenal kebenaran lalu dia bertobat, dia mengenal kebenaran daripada orang yang sudah mengerti firman, tiap minggu dengarkan firman, tapi sengaja tidak mau melakukan firman itu, maka Alkitab bilang pukulannya akan lebih berat. Ya, semakin besar kesempatan ya membawa kita semakin besar dalam tanggung jawab.
karena kita sudah mendengar tentang kebenaran. Ya, kepada Yesus itu pernah berkata, ya, mereka yang lebih banyak diberi akan lebih banyak dituntut, saudara. Ya, ketika kita banyak diberi, maka kepada kita akan lebih banyak dituntut. Betapa lebih besarnya tanggung jawab kita untuk mentaati dan melayani Allah. Karena kita memiliki keseluruhan Alkitab dan kita sudah mengenal siapa Tuhan, saudara. Allah tidak berlebihan ketika Ia mengatakan bahwa bangsa Israel telah 10 kali gagal untuk mempercayai dan mentaati Dia. Ya, jadi mereka itu ya benar-benar ya sudah sangat sering melakukan dan mencobai Tuhan. Ya, dan daftar-daftar kegagalan mereka itu yang pertama adalah mereka kurang percaya saat mau menyeberangi laut merah, saudara, ya. Ketika itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu akan sungguh-sungguh membuat mujizat. Mereka mengeluh. Yang kedua tentang air pahit di Mara. Mereka marah-marah. Yang ketiga mereka mengeluh di padang gurun Sin, ya. Yang keempat, mereka mengumpulkan mana lebih banyak daripada yang ditentukan setiap hari. Mereka melanggar lagi. Yang kelima, mereka mengumpulkan mana ya pada hari Sabat, padahal Tuhan tidak menyuruh pada hari Sabat. Yang keenam, mereka mengeluh tentang kekurangan air di Rafidim, ya. Itu adalah bukti-bukti mereka itu mencobai Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Yang ketujuh, mereka melakukan penyembahan berhala dengan membuat anak lembu, ya, emas. Yang kedelapan, mereka mengeluh ketika berada di Tabera. Yang kesembilan, mereka mengeluh lagi karena kurangnya makanan yang enak, ya. Yang kesepuluh, mereka tidak mempercayai Allah sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi daftarnya itu memang ya Tuhan itu tahu. Ya, dan yang 10 kali sudah melanggar itu tidak akan masuk, Tuhan bilang. Penggenapan ayat ini dicatat dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15, saudara, ketika Kaleb menerima warisannya di tanah perjanjian. Kaleb itu mengikut Allah dengan segenap hatinya, karena itu dia diberi upah untuk mentaati Tuhan, karena dia melakukan dengan segenap hatinya. Tuhan berkata, ya, hanya Kaleb, ya, tetapi Kaleb dikatakan di sana. Ya, dia itu jiwanya berbeda, kata Tuhan. Ya, jiwanya berbeda, hambaku Kaleb lain jiwanya. Karena ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Dan karena itu dia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Dan keturunannya akan memilikinya, dikatakan di sana. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang berbeda dengan orang yang lain. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dan karena itu orang yang jiwanya berbeda itu, tentunya pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan oleh keadaan. Ya, bukan akan ya perasaan, ya, tetapi benar-benar dikendalikan oleh firman Tuhan yang ada di dalam diri Kaleb itu sendiri. Dan kita berdoa, saudara, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dipandang Tuhan jiwa kita itu berbeda, tidak seperti orang pada umumnya, ya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tiberau. Lagi ya berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri
yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepada karena kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Saudara perhatikan, ya, memang mengerikan saudara. Tuhan sudah berkata, ya, bahwa Dia akan memusnahkan mereka yang benar-benar tidak percaya. Tuhan sangat marah dan murka ketika mereka berkata, lebih baik kita balik ke Mesir. Itu sama dengan mereka tidak menghormati, ya, kehendak Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita juga sedang mengalami masalah dan persoalan di hidup kita. Sepertinya kita sedang ada di padang gurun. Ya, jangan pernah bersungut dengan masalah yang engkau alami, saudara. Jangan pernah berkata, kenapa aku mengalami ini? Ya, mending aku tuh kembali ke hidup lama saja. Jangan sampai ya kita ini menolak rencana Tuhan. Karena kita percaya di balik setiap masalah itu Tuhan punya rencana. Jangan jadi orang seperti bangsa Israel. Itu hanya akan membuat kita lama melihat jawaban dari doa-doa kita. Itu hanya akan membuat kita terputar-putar dan tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Iya, dan karena itu saya berdoa saudara supaya kita ini semua kuat. Pada akhirnya Tuhan berkata, di atas umur 20 tahun ke atas semua akan dibinasakan. Karena mereka sudah ya mencobai Tuhan dan mengata-ngatai Tuhan lebih dari 10 kali. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Tetapi yang 20 tahun ke bawah anak-anak mereka akan diizinkan masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb. Perhatikan saudara, akhirnya dua pengintai dengan respon yang berbeda diizinkan Tuhan masuk melihat negeri yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Ya, dan dikatakan di sana saudara, Tuhan berkata ayat yang ke-22, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun. Itulah hukumannya saudara. Tuhan bilang, kamu akan mati di sini dan anak-anakmu, cucumu akan mengembara selama 40 tahun. Kenapa jadi hitungan 40 tahun? Sesuai dengan hari mereka disuruh mengintai 40 hari. Jadi dikatakan Tuhan dihitung 1 hari sama dengan 1 tahun. Karena di mata Tuhan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi Tuhan beri penghukuman kepada mereka 40 tahun. Mereka akan berputar-putar, tapi semua 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun saudara. Ya, sangat mengerikan dikatakan di sana. Ya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jangan sampai Tuhan berbalik daripada kita dan murka terhadap kita saudara. Ayat 34, aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, ya kita melihat saudara, ya sangat mengerikan kalau sampai kita ini menolak Tuhan bahkan menentang Tuhan. Saya berdoa sebagai orang percaya anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup ya berpegang pada Tuhan. Lewat firman malam hari ini kita belajar untuk kita percaya dan tidak gagal di dalam iman kita.
Dan kita tetap mau senantiasa menghormati Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini saudara. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Kami banyak belajar untuk kami lebih mengenal Tuhan. Bagaimana kami harus bersikap kepada Tuhan. Terima kasih karena malam ini kami belajar untuk tidak menolak Engkau. Kami belajar percaya sekalipun keadaan di depan kami kelihatannya sangat berat. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami iman untuk terus percaya. Kami perkatakan malam ini apapun masalah kami, sebesar apapun persoalan kami tahu Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Bahkan Engkau Tuhan pemegang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dari bangsa Israel kami belajar untuk tidak membuat Tuhan murka karena ketidakpercayaan. Kami mau percaya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai ketemu tanggal 15 September di CityCon. Ya, Tuhan menyertai kita dan tidak pakai pendaftaran, saudara boleh datang. Ya, dan tetap semangat mencari Tuhan dan Tuhan memberkati.